Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Pilpahit yang berjudul Sesama Muslim yang debat, Oten yang disalahkan. Oten sih maksudnya adalah orang Kristen guys ya. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Lalu dia kalah. Kau terima dalam kitab Tauratnya orang Yahudi tertulis dalam perjanjian lama bahwasanya Lut itu meniduri anak perempuannya, Daud mengambil istrinya orang. Percaya kau kalau gitu? Inilah kamu nggak bisa bedakan mana Biblos dengan Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Sejak kapan saya dan Bang Yuma mengatakan bahwa Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa itu adalah Taurat yang dipegang oleh Yahudi? Kau kopla, kau nggak paham. Yang dirubah orang-orang Yahudi itu membuat dengan tangannya kitab suci lalu mengatakan itu dari Tuhan. Itu pun nggak mampu kau jawab. Siapakah mereka yang dimaksud? Nggak mampu kau jawab. Tadi saya mau bawa ayat yang ibu sampaikan. Yang dikatakan kitab Ibu Yahudi nggak itu mau mendengarkan. kau Kristen memang kau sok-sok kau jadi Islam. Antara Torah dengan Bible Di kau sini nggak paham. Kau tahu Bible itu apa? Kau tahu Bible apa dulu? Kutanya dulu. Kau tahu Bible apa? Kau tahu Bible apa? Sejak kapan saya dan Bang Yuma mengatakan Torah adalah Bible? Tenang. Ibu nggak mau bisa Katanya ganti kau mau bantah aku, bantah aku. Apa yang kau bantah? Ibu, saya mau bantah, tapi ibu ngerocos terus. Bentar, saya mau paham lagi gini guys ya. Jadi gini. Torah atau Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Itu adalah dalam bentuk loh batu ya. Itu Torah, itu Taurat. Nah, Bible adalah kitab sucinya umat Kristen yang mana itu mengambil semuanya. Di situ ada Torah, ada Injil, ada kesaksian manusia, kesaksian manusia ya. Dan manusia ini bukan termasuk kitab suci, yaitu kesaksian macam-macam lah. Paulus dan teman-temannya atau yang lainnya, Markus, Matius, Lukas itu kesaksian manusia. Yang di dalamnya itu juga mengandung Injil yang adalah apa yang Yesus beritakan. Jadi Injil itu sebenarnya adalah apa yang Yesus beritakan, bukan apa kesaksian Matius Lukas. Jadi kesaksian Matius Lukas itu bukan Injil ya. Sama kayak kesaksian Umar, Abu Bakar itu bukanlah Quran. Tapi Quran adalah apa yang diucapkan oleh Muhammad yang disaksikan ucapan itu dan didengarkan oleh para sahabat. Ini mereka tuh harusnya hanya mengutip apa yang diucapkan Nabi, tidak menuliskan kesaksian mereka bahwa Nabi begini begitu enggak. Itu namanya hadis secara sejarah. Nah, mereka bingung membedakan antara itu. Sehingga kesaksian Lukas, Matius mereka anggap sebagai Injil. Itu masalahnya, guys. Ingat ya, Yesus mengatakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil, kerajaan Allah kepada kalian. Artinya Injil itulah apa yang Yesus beritakan, bukan apa yang disaksikan oleh Lukas, Matius. Kesaksian Lukas, Matius, dan Yohanes itu adalah kesaksian manusia. Sama kayak kesaksian Umar, kesaksian Ali, kesaksian para sahabat dalam Islam, guys. Itu adalah kesaksian, maksudnya ke hadis, ke catatan sejarah, kesaksian sejarah, bukan kitab suci, gitu loh. Tunjukkan kalau itu adalah Bible, itu adalah Torah. Sejak kapan saya dan Bang Yuma dan para arkeolog mengatakan Torah adalah kitab yang dipegang Yahudi sekarang? Sabar, giliran naik Allah. Bentar, ini saya nggak tahu ini yang ibu ini apakah Islam dan yang bapak Islam atau mungkin ibu ini mungkin apa, saya nggak tahu juga guys. Kita nanti akan coba dengarkan terus. Ini sebenarnya ibu ini, kalau bapak ini kayaknya Islam bapak ini ya. Ibu ini kita nggak tahu gitu apa agamanya. Ya tadi kau bilang membantah aku, katanya mau membantai Umi Rifa, bantai gundulmu itu. Ditanya satu pertanyaan kau nggak mampu jawab. Oh, ini kayaknya Umi Rifa ya, berarti Umi Rifa ini Islam guys. Jadi mereka ini sebenarnya miskomunikasi, saya yakin ini hanya miskomunikasi. Ini kita akan coba lihat ya, di mana letak miskomunikasinya yang perlu saya jelaskan di sini. Karena bagi saya gini loh, sebenarnya Islam tuh berbeda pendapat tuh biasa. Yang penting bukan masalah prinsipal. Contoh, ada Islam yang meyakini bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Ada yang meyakini bahwa yang disalib itu adalah misalnya yang lain. Ya. Tapi esensinya sama, bahwa yang salib itu kan Yesus, itu yang penting, guys. Ya, sama kayak ini. Ya. Jadi
apa ya? Jadi saya yakin begini ya, kalau saya tangkap ya dari sederhana dari percakapan yang awal ini gini. Umi Rifa, kalau memang ini benar Umi Rifa ya, menganggap bahwa bapak ini menyamakan antara Bible tuh sama persis dengan Torah. Saya pakai gini misalnya, kayak kita bilang misalnya kayak ruang belakang rumah ini, rumah tempat saya tinggal ini, itu sama dengan lemari ini gitu loh. Seharusnya kan lemari adalah isi dari kamar ruang belakang ini, rumah ini. Sama kayak Torah adalah isi dari Bible. Bukan Torah sama Bible, itu yang dipahami Umi Rifa. Ini miskomunikasi. Sedangkan bapak ini memahami sebenarnya bapak ini maksudnya begitu. Tapi Umi Rifa mungkin tangkapnya lain yang sebelum tadi. Ini maksud bapak telah menyamakan antara Bible dengan Torah karena Torah adalah bagian dari Bible gitu loh guys. Masuk ke Bible sama kayak menyamakan lemari dengan ruang belakang adalah karena lemari masuk bagian dari kamar gitu. Ini kita kan ngomong lemari sama kan ngomong ruang belakang ini karena di dalamnya ada lemari gitu guys. Gitu loh. Sama kayak misal gini. Ada misal kayak ular dalam suatu kotak. Wah seorang adalah itu kotak berbahaya. Kalau orang ngomong bahwa itu kotak berbahaya, orang ada bisa menjadi peluang miskomunikasi. Orang yang nangkap bahwa kotak itu berbahaya, dia akan bertanya, di mana letak bahaya kotak itu? Apakah kotaknya itu adalah ada pakunya yang menancap, ataukah itu kotaknya tajam, atau apa? Lalu jauh-jauh bahwa di dalam kotak itu ada ular. Oh, orang paham ini ya. Oh, ternyata kotaknya nggak berbahaya, tapi ular di dalamnya berbahaya. Tapi karena ada ular di dalamnya yang berbahaya itu, kotaknya ikut berbahaya. Karena hati-hati kita melihat kotak itu. Jangan kotaknya ada celah untuk ular tuh mematuk atau bagaimana. Ini hanya masalah miskomunikasi yang bukan suatu hal yang harus dipermasalahkan, guys. Tinggal memang saya akui memang Umi Rifa ini dia mungkin terlalu nggak memberikan orang mungkin untuk menyampaikan argumentasi. Harusnya kan Umi Rifa ini harus pelan-pelan itu. Kasihlah kesempatan bapak ini ngomong. Sehingga benang kusut ini bisa diselesaikan, guys. Bisa ibaratnya bisa dikomunikasikan gitu. Sehingga yang sudah terjadi kan adalah miskomunikasi itu bisa dituntaskan dengan elegan gitu kan. Bukan dengan seperti ini gitu loh. Dan akhirnya menjadi bahan bagi orang-orang kepipait untuk menyerang kita gitu loh. Ini bagus sebenarnya. Maksudnya itu adalah kita tuh ada mawas diri bahwa orang-orang kayak pipait ini selalu mencari celah untuk apapun kesalahan kita sekecil apapun ya, miskomunikasi antara kita pun mereka jadikan senjata untuk menyerang kita. Itu masalahnya guys. Kita kan beda. Kita tidak pernah begitu. Saya nggak pernah ngurusin mereka tuh mau miskomunikasi atau gimana. Saya nggak pernah. Saya hanya fokus pada komunikasinya. Ya. Cara kita beda. Mereka nggak begitu. Mereka tuh memang betul-betul mencari kesalahan. Sampai salah paham ini pun yang miskomunikasi pun mereka jadikan senjata guys. Itulah berbahaya mereka. Ya, makanya hati-hati teman-teman kita sesama muslim ya. Ya. Kita tuh kayak dipantau oleh orang ini. Jadi ada aja kesalahan kita sedikit aja. Walaupun itu sebenarnya bukan satu masalah besar, itu bagi mereka tuh akan diangkat sehingga mereka klaim sebagai masalah besar, guys. Ahlul Injil bima anzalallahu fi. Kalau kata Jumat dengan Taurat itu ngawur Jumat itu. Ya, nggak boleh kalian. Nggak usah bawa-bawa orang lain. Kau menghadapi aku perempuan aja komen loh. Ketidakpucanya. Kejahatan kami umat. Kayaknya Umi Rifa mengira nih bapak ini bukan Islam guys. Itu yang saya tangkap ya. Karena dia bilang kau ngaku Islam. Lalu sejak kapan kami umat Islam? Berarti kalau Umi Rifa bilang kami umat Islam, artinya bapak itu bukan termasuk kami itu. Berarti kan kayak saya ngomong gini ya. Kami ini, saya ngomong pada orang lain di depan saya, kami ini adalah Islam. Berarti orang yang saya ngomong itu bukan Islam gitu kan. Berarti ini adalah ini hanya murni miskomunikasi guys. Entah bapak ini memang Bapak Islam, kita nggak tahu, makanya ini perlu konfirmasi ya, apakah bapak ini yang pasti bapak ini dicurigai Umi Rifa sebagai bukan Islam tapi Bapak Islam gitu ya kan. Islam pernah mengatakan bahwa kitab Torah diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah Bible. Kau tahu bedakan
Quran baik dengan Torah. Jadi kalau seandainya Torah Yahudi sekarang tidak dirubah-rubah, maka kau percaya kalau Lut itu meniduri anak perempuannya. Kau tahu bagaimana kejinya nabi-nabi dalam kitab Bible-nya orang Kristen, di mana Tuhannya pun lansia dalam Daniel pasal 7 ayat 9. Kau terima Tuhan kau lansia? Tuhan kau lansia duduk dalam kursi roda. Kau baca itu kitab Daniel pasal 7 ayat 9 itu. Nggak tahu kan? Kau nggak tahu kitabnya mereka. Sok-sokan kau membantai kami. Koprak kau. Jangan kami membantai Al-Quran. Kami tidak pernah bertentangan isi Al-Quran dengan apa yang kami sampaikan kepada publik. Ibu, nggak bisa diskusi kayak gini, bukan diskusi, Bu. Nggak bisa diskusi. Katanya kau mau membantahiku, diskusi sama kau pula. Nggak ada dirubah-rubah. Gimana? Ini saya bangsa. Kau juga kan sama aku. Kau sebutkan kitab mana Yahudi yang masih ada sampai sekarang yang tidak berubah. Tenang. Sabar, tenang. Injil bima abjad bahkan kata Allah. Teman-teman ya fik ya dia Sebenarnya gini loh, kita harus pahami ya, ini saya kasih tahu buat keduanya ya. Umi Rifa harusnya dia tenang sedikit. Ya, harus kontrol emosinya. Karena ini menjadikan senjata bagi mereka untuk menyerang kita gitu kan. Kalau kita nggak peduli saya. Dalam artian ini bukan masalah besar, bisa dikomunikasikan. Kalau bagi pribadi tidak, ini adalah kue santapan empuk untuk menyerang gitu. Senjata untuk menyerang. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong tentang perubahan, ingat nggak semuanya berubah. Maka kita meyakini masih ada yang asli. Makanya kita sebagai apologet atau sebagai debaters itu ya, di Islam itu kita memakai ayat mereka ini, kita tunjukkan nih, mana yang ayat sesuai dengan Quran, mana yang tidak sesuai dengan Islam gitu. Ya. Contoh, kita bilang ayat yang sesuai dengan akidah Islam adalah misalnya kata Yesus mengatakan bahwa ingat Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satu Tuhan. Itu benar, karena sesuai dengan konteks Quran gitu kan, dan hadis. Berarti itu belum diubah. Karena kalau diubah tentu bunyinya begitu. Nah, tapi ada yang kontradiksi. Misalnya ketika Paulus mengatakan Yesus Tuhan, itu kontradiksi. Jadi berubah di sini adalah bukan berarti berubah semuanya. Jadi ketika saya meyakini bahwa Bapak ini menyampaikan bahwa ini maksudnya adalah ada ayat yang tidak berubah, nggak semuanya diubah gitu. Nah, Umi Rifa menangkapnya begini, bahwa Bapak ini mengatakan bahwa memang Taurat itu nggak diubah sama sekali. Enggak, ini hanya kesalahpahaman. Ya, maksud Bapak ini adalah saya terangkan ya, bahwa Taurat itu tidak berubah semuanya gitu loh. Makanya kita masih bisa memakai ayat-ayat yang kita maksudnya dengan Quran hadis. Itu berarti belum berubah. Ya. Makanya nggak semua ayatnya itu diubah gitu, guys. Gitu loh. Tapi Pak menganggapnya lain. Bahwa Bapak ini mengira bahwa ini Taurat ini pernah diubah sama sekali. Itu yang letak permasalahan miskomunikasinya, guys. Dia adalah oten yang menyamar, teman-teman. Inilah misi C6, guys. C6 itu adalah dia mengaku sebagai muslim karena oten boleh melakukan itu. Oten boleh menyamar seperti Paulus yang ajarkan. Kata Paulus, untuk orang Yahudi aku seperti Yahudi, untuk ahli Taurat aku seperti ahli Taurat. Walau saya turun saja. Maaf teman-teman, bukannya saya nggak mau diskusi, ibunya sudah menuduh dan nyerocos terus, saya nggak kebagian waktu ya. Ya, ibunya sudah menuduh, saya tidak kebagian waktu teman-teman. Ini tentu ibunya juga salah, kenapa dia nggak berikan Bapak ini kesempatan. Tapi jangan salah juga. Kita juga melihat banyak orang-orang yang menyamar gitu kan, menyamar sebagai Islam gitu. Nah, ini nggak boleh. Banyak guys, ya. Udah banyak yang kata bahasa gitu. Makanya saya katakan ya, ini adalah jadi pelajaran bagi kita semua, terutama teman-teman kita Kristen. Bagaimana untuk mendidik orang-orang oknum ini untuk tidak melakukan hal itu, ya, menyamar di Islam itu kan ada juga gitu kan. Nah, kayak contoh kayak pakai baju ya, itu kan banyak tuh, kayak pakai baju tuh, pakai apa itu tulisan Arab. Padahal kalau diartikan itu adalah akidahnya Kristen gitu guys, paham ya? Jadi orang Islam tuh banyak juga yang belum bisa membedakan antara bahasa Arab dengan Quran, nggak bisa bedakan mereka. Ini kalau nampak tulisan Arab berarti itu Islam, nggak gitu. Bahasa tulisan Arab itu adalah bahasa, dan bahasa itu bisa mengandung apa saja, ya. Jangan kan Arab itu mesti Islam, enggak. Ketika kita melihat tulisan Arab itu belum tentu artinya adalah sesuai dengan Islam. Jadi diterjemahkan rupanya ngomong misalnya Yesus Tuhan gitu kan. Makanya kita tuh kebanyakan tuh nggak tahu itu guys, karena kita tuh
tidak bisa berbahasa Arab gitu. Nah mereka sering menggunakan itu untuk mengelabui kita, menjual produk-produk atau membagikan produk-produk yang berbahasa Arab, padahal itu artinya adalah akidah mereka gitu ya, bukan akidah Islam gitu. Nah itu harus dipahami. Nah mereka kedapatan melakukan itu kan, banyak kedapatan, sehingga mereka kita tuh waspada, tapi jangan juga berlebihan. Seperti Umi Diva mungkin berlebihan ya. Tapi saya nggak tahu nih, dia dari awal debat sama bapak ini saya nggak tahu, mungkin dia sudah punya clue atau gimana, kita nggak tahu. Karena saya cuma nonton sepotong, makanya kita perlu nonton lengkap ini. Kenapa kok Umi Diva ini, kalau memang ini Umi Diva ya, kok bisa menyangka atau menuduh bapak ini bukan Islam guys, tapi orang Kristen yang menyamar gitu loh. Itu harus kita lihat dari awal, bukan sepotong-sepotong sini. Saya nggak bisa menyimpulkan, karena ini terlalu dangkal guys untuk disimpulkan gitu kan. Saya turun ke abang. Ibu di kamar ibu selalu seperti orang bijaksana. Ya, diskusi dengan baik, diskusi dengan santun, tertib. Ya, ibu saya terima di sini. Ya, supaya kita ngomongnya bergantian. Gitu loh. Ibu narasinya saya dengar tuh di awal. Saya tenang. Bertanya kepada saya mau jawab. Belum selesai, saya ikuti alur ibu. Ya, ibu mengatakan celakalah bagi orang yang menulis kitab dengan tangannya. Saya tahu ayat itu. Saya mau menjawab, ibu mematahkan lagi. Belum selesai dijawab. Ya, saya ulang. Ya. Saya baca Quran itu kayak jadi patah-patah, ya kan? Bahkan kata Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fihi bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Bagi pengikut Injil, kalau bagi pengikut Taurat, bagi aslamu lilladzina hadu, ya, bagi aslamu lilladzina hadu, mereka disebut kafir. Faulaika humul kafirun. Ya, jadi bagi aslamu lilladzina hadu, ya, bagi orang ini, ya teman-teman. Nah ini, ya, dikatakan kafir. Kalau pengikut Injil, jika tidak berhukum dengan Injil, bersyariat dengan Injil, dikatakan fasik. Begitu teman-teman ya. Jadi kalian pengikut Injil sudah punya syariat sendiri, bukan syariatnya, bukan hukum Taurat lagi. Bukan hukum atau bersyariat dengan Taurat lagi, tapi dengan Injil. Oke, ini jawaban saya tadi. Cuma saya dipotong-potong. Ini. Tapi jelas ya, beda antara kafir dan fasik. Kafir adalah orang yang menolak syariat itu kafir. Contoh, dia menolak syariat bahwa Allah itu Tuhan dan Muhammad itu Nabi, itu kafir jelas. Tapi kalau dia fasik, dia tuh hanya malas menjalankan. Misalnya dia tuh disuruh sholat dia malas, itu fasik namanya. Fasik adalah orang yang memilih yang mana yang menyenangkan dirinya. Misalnya kayak ada kewajiban sholat di masjid, dia memilih bahwa yang gampang sholat di rumah gitu. Lalu dia mendalilkan itu sebagai meyakini bahwa sholat di rumah itu adalah yang benar gitu, maka tuh tidak diwajibkan sholat di masjid, di rumah pun boleh. Nah itu udah fasik namanya, bukan kafir ya. Ini tidak menolak syariatnya, tapi dia hanya memilih yang enak bagi dia, itu fasik namanya ya. Kalau kafir itu memang betul-betul menolak seluruhnya guys. Jadi menolak hal-hal yang prinsipil gitu. Itu baru dinamakan kafir. Apalagi yang berhubungan dengan rukun iman ya. Iman kepada Allah dan Rasulnya, kepada nabi-nabi, kitab suci, hari kiamat, kodor dan sebagainya guys. Saya dipotong-potong. Ya, wa anjalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqon, disambung musaddiqol lima baina yadayhi minal kitab. Ya, dan kami menurunkan kepadamu anjala
menurunkan kepadamu ilaika, merujuk kepada Nabi Muhammad Alkitab. Ya, Juma API nggak paham ini apa ini. Jadi Alkitab di sini maksudnya lah bukan Bible ya. Apa yang disampaikan Quran oleh Allah sampaikan di Quran itu adalah Alkitab itu bukan Bible. Sekali lagi ya, jangan salah paham ya. Mentang-mentang namanya Alkitab lalu dikatakan Bible. Enggak, Alkitab adalah kitab-kitab. Alkitab, kitab-kitab. Itu Alkitab itu adalah Taurat, Zabur, dan Injil. Itu adalah Alkitab. Jadi Alkitab itu ada 3. Ya, Taurat masuk dalamnya, Injil maupun Zabur. Ya, mau sebut itu Zabur itu juga Alkitab. Sebut itu Taurat juga Alkitab. Sebut itu Injil juga Alkitab. Jadi Alkitab itu bukan Bible sekali lagi, ya. Jadi maksudnya gini loh. Kalau kita pahami bahwa Alkitab itu Bible, memang benar juga. Tapi ini bukan dari perspektif Quran. Yang perspektif Quran masuk Alkitab adalah kitab-kitab sebelum Quran. Itu Alkitab, ya. Jadi label bagi Taurat, label bagi Zabur, label bagi Injil itu Alkitab. Termasuk Quran sendiri gitu. Karena Alkitab itulah ngomong kitab yang diturunkan oleh Allah gitu. Itu maksud Alkitab. Jadi apa namanya? Artinya beda dengan apa yang dipahami oleh teman-teman Kristen kita. Mereka memahami bahwa Alkitab itu ya Bible. Nah, kita juga memahami begitu. Makanya tergantung sudut pandang. Kita mau pakai sudut pandang teman Kristen atau kita memakai sudut pandang dari Quran. Kalau Quran menetapkan bahwa Taurat, Zabur, Injil adalah Alkitab, ya kita pakai itu. Tapi kalau kita debat dengan teman Kristen, ya kita bilanglah kitab itu yang kita maksud adalah Alkitab yang dipahami oleh teman Kristen bahwa itulah Bible, Alkitab dengan Bible guys, yang itu. Tergantung sudut pandangnya dan tergantung dimana kita gunakan kata Alkitab itu. Ya kata Alkitab itu ada 2 makna. Dari penjelasan Quran adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, ya. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Tapi kalau Alkitab versi teman-teman kita Kristen itu adalah Bible guys. Nah, itu sih pahami. Alkitab ya dengan kebenaran. Musaddiqon membenarkan terhadap apa yang diturunkan sebelumnya dari kitab. Karena di atas sana kan bicara kitab Allah, Injil dan Taurat. Ya yang di atas tadi kan begitu. Ya, tuh. Wa muhaiminan alaihi dan menjaga atasnya kitab-kitab. Allah yang jaga. Ini sekali lagi yang dijaga itu adalah Quran, ya. Kita sebelumnya nggak dijaga karena kita sebelumnya itu tidak berlaku untuk sepanjang masa gitu guys. Jadi itu harus dipahami. Karena Allah memerintahkan seperti itu. Ini fakum bainahum bima anjalallah, maka putuskanlah, berhukumlah di antara mereka siapa pengikut Taurat, pengikut Injil tadi. Ya, tuh dengan apa yang Allah turunkan. Begitu teman-teman. Jadi pada apa yang Allah turunkan, bukan pada apa yang Allah turunkan lalu diubah oleh manusia. Itu 2 hal berbeda. Ini bapaknya juga harus paham bahwa ini konteksnya adalah masa itu, bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab Alkitab yang namanya Taurat, Zabur, Injil. Jadi itu sampai di situ saja. Nah, untuk kitab yang itu yang sudah diubah oleh manusia nggak masuk lagi. Itu nggak boleh diikutin, guys ya. Itu maksudnya ini begitu. Ini kitab yang pada waktu itu masih murni saja yang diikutin, gitu. Bukan pada kitab-kitab yang sudah diubah itu, guys. Bahkan di zaman Nabi Muhammad, karena syariat Taurat itu seperti ibaratnya keras ya gitu ya, ketat ya ibaratnya ya. Mereka dulu mau ikut syariat Nabi Muhammad. Ini ya, saat Quran turun, Nabi Muhammad bawa syariat baru, mereka ingin ikut syariat Nabi Muhammad. Ya, puasanya mereka 40 hari. Begitu kira-kira. Ya, terus ada mungkin hukum-hukum lain mereka itu yang lebih ketat. Mungkin mereka melihat Nabi Muhammad ini lebih longgar. Tuh, dilarang sama Allah. Tuh. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jadi masalah kelonggaran atau ketatnya itu adalah bukan dari kemauan Nabi, tapi Tuhan yang merumuskan.
Karena tentu kayak kita lah, kita sama anak kita saja, itu kita tidak mungkin mengetatkan sampai dia sudah dewasa. Terus semakin dewasa akan kita longgarkan. Kenapa? Karena menjadi yang baik adalah ketika masih anak-anak gitu kan. Karena juga nggak wajar orang dewasa tuh ketat sama kayak anak-anak. Kita buat kayak anak kecil. Pertama dia punya harga diri, kedua dia punya kebanggaan, sudah punya jati diri. Masa kita buat dia kayak anak kan nggak pantas guys. Sama seperti ini, ya. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad yang melonggarkan, tapi itulah keinginan Allah karena manusia itu sudah berkembang, evolusi, udah makin cerdas, udah harusnya makin tahu yang mana yang baik dan buruk dan benar salah, karena semuanya sekarang ada. Dulu informasi sangat susah didapat, kita masih bingung membedakan mana berita yang benar, mana yang berita yang salah, atau mana yang baik buruk itu kita dulu masih kurang edukasi itu. Kita ke perpustakaan cari buku-buku, cari orang pintar, enggak. Karena orang pintar tuh ada di YouTube kadang-kadang, ada di buku-buku, ya, di HP, di genggaman kita. Tergantung kita tinggal milihnya mana yang memang betul-betul orang yang atau informasi yang benar itu, guys. Gitu. Jadi makanya karena informasi makin mudah didapat, ilmu makin mudah didapat, sehingga tentu beda dengan cara dulu. Dulu memang kita tuh nanti kita suruh harus ke perpustakaan, harus ke sini-situ. Kenapa? Karena tidak ada akses kayak sekarang. Anak saya nggak perlu lagi sekarang anak saya kasih bilang, kamu harus ke perpustakaan. Kayak saya dulu memang harus ke perpustakaan. Kenapa? Di rumah nggak ada apa-apa, hanya ada buku pelajaran sekolah. Saya misalnya pengen tahu tentang negara, misalnya negara apa, misalnya tentang negara Italia. Saya kemana nyarinya? Buku pelajaran saya tidak ada. Bahas tentang itu, ya saya dari perpustakaan. Perpustakaan nggak perlu. Anak saya tinggal kasih HP sudah. Tinggal saya awasi saja. Nah, dia tinggal nengok tentang Italia di HP, dapat dia gambarnya, videonya, data-datanya semuanya dapat dia. Jadi begitu guys logikanya. Jadi ada kelonggaran. Jadi Tuhan itu paham manusia ini sudah berevolusi karena dia menciptakan manusia, udah makin pintar, makin cerdas, dan makin tahu banyak hal. Ya, sehingga tidak perlu lagi seperti dulu itu, nggak perlu lagi. Ya, mereka harusnya sudah paham. Jadi mereka tuh kalau ada membangga tuh lah bentuk bukan kebanyakan dulu oleh ketidakpahaman. Memang ada yang tidak paham juga, tapi memang betul-betul memang malas saja. Memang betul-betul sudah degil itu guys. Udah tahu itu yang salah dikerjakan juga. Nah itu yang harus dipahami. Dengan kebenaran kepadamu, nggak boleh. Ini kulun ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Oke, saya gini lah, saya nyampaikan kebenaran edukasi, ya kan? Anda bisa dengar ini. Kalau Anda sudah dengar, lalu Anda udah tahu ini logis, saya sampaikan ini logika, ya, saya sampaikan logika, masuk akal. Anda masih degil, itu urusan Anda. Tapi dulu Anda mau cari gimana yang kayak saya ini, ya, orang-orang yang memberikan edukasi kayak saya ini ada cari di mana? Dulu nggak ada, guys, susah nyarinya, ya. Kayak misal kayak sekarang ada umat penyembah sapi atau manusia sekarang ini ya. Dulu siapa yang ingatin mereka? Coba. Yang datang ke kampung mereka, ke rumah mereka siapa? Gak ada. Mereka mencari kemana? Akhirnya kesalahan mereka itu akan susah untuk diubah karena mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang bahwa mereka itu salah menyembah makhluk, menolakkan makhluk. Tapi sekarang udah ada media. Saya ngomong, edukator lain ngomong, sehingga mereka bisa mengerti, memahami, dapat ilmu bahwa menyembah sama makhluk itu ada sesuatu yang nggak logis dan tidak masuk akal. Sehingga itu akan memudahkan kita semua gitu. Ya, tergantung kita saja lagi. Apa kita memang mau menggunakan logika dan akal sehat, atau kita tuh egois dan kita tuh menutup mata tentang hal itu dan kita tuh menjadikan egoisme kita di atas segalanya, sehingga kita tidak lagi mendengar hal-hal yang logis dan masuk akal. Yang seharusnya itu kita dengarkan karena egonya kita anggap bahwa kita benar gitu, bahwa kita salah. Karena kita tidak mau menggunakan logika dan akal kita untuk menerima suatu hal yang masuk akal, guys. Bagi tiap-tiap umat kata Allah, ja'alna dari kata ja'ala, kami jadikan, kan begitu. Tiap-tiap umat kami jadikan di antara kamu syir'atan wa minhaja. Mohon maaf ini terjemahannya keliru. Ini syariat yang benar. Ya, hukum-hukum cara beribadah. Minhaja, manhaj,
cara berspiritual dengan kitab-kitab itu. Jadi aslamul ladina hadu, the Jewish people, bersyariat dan bermanhaj dengan Taurat. Itu maksud ayat ini. Ahlul Injil bersyariat dan Sekali lagi ya, ini Yahudi yang mana dulu? Tentu Yahudi yang hidup di zaman Musa, bukan Yahudi yang sekarang ya. bermanhaj. Manhaj ini cara berspiritual ya teman-teman. Dengan apa? Dengan Injil. Kan di atas ceritanya begitu. Begitu loh teman-teman. Ya kan? Ya, apa buktinya Allah berkehendak dengan umat yang berbeda-beda? Ini maksudnya adalah berbeda dalam hal dari segi waktunya. Ya, sama kayak kenapa kok ada SD, SMP, SMA? Kenapa kok kita tuh nggak SMA saja atau kuliah? Kenapa kok kita tuh harus melewati itu tahap SD, SMP, SMA, kuliah? Agar kita tuh menjadi manusia yang matang, ditempa melalui perjalanan waktu dan dengan ilmu yang dikasih bertahap. Kalau nggak kita langsung bingung. Ada anak kecil langsung dikasih pelajaran SMA kan dia bingung, nggak ada dasarnya. Maka pelan-pelan disuapin. Berhitung dulu dasar, tambah-tambah kurang-kurang, masuk lagi ke kali-kali bagi-bagi, masuk lagi ke kuadrat, masuk lagi ke cos tangen segala macam. Ya. Ini sama seperti agama begitu, bertahap. Makanya tetap agama Islam tapi kitabnya bertahap. Sama kayak tetap namanya sekolah tapi karena kan nggak mungkin dibikin misalnya kayak kalau kita kan menyebutnya sebagai pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Yesus, tapi itulah bukan nama agama. Kalau sekarang nggak mungkin tuh disebut sebagai pengikut Pak Tono, pengikut Ibu Lucy, kan nggak mungkin. Makanya dibikin label-label kayak SD, SMP, SMA, kuliah, tapi itu tetap terminnya nama sekolah. Pendidikan, dunia pendidikan gitu. Islam tuh masuk ke analoginya seperti ke dunia pendidikan atau sekolah, bukan lebih ke SMA, SMP atau ininya. Tapi SMA-nya tuh sama seperti atau kuliah tuh sama seperti pengikut Nabi Muhammad analoginya. SMA itu sama kayak pengikut Yesus, SMP itu pengikut Musa, SD itu sama kayak pengikut Daud dan terusnya sampai ke Adam, guys. Ya, dan seterusnya gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Wa sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Walakin kata Allah. Ya kan? Jika Allah berkehendak, kita ini niscaya kita ini dibuat umat yang satu. The Jewish people semua, pengikut Injil semua. Maksud umat satu itulah maksudnya gini, Nabi satu, guys. Kita tuh umat yang berbeda dari sisi kitab sucinya dan dari segi yang diutus, yang ikutnya siapa, nabinya. Bukan umat berbeda dari segi keagamaannya, agama tetap satu Islam, itu dimaksud oleh ayat ini. Ya, kita bukan umat yang berbeda dalam segi agama, bukan ada umat Islam, umat Yahudi, enggak. Umat Yahudi itu aslinya Islam juga. Ya, umat Nasrani aslinya Islam, cuman mereka saya sering sampaikan bahwa kenapa mereka disebut sebagai umat Yahudi? Karena nabi-nabi itu berasal dari bangsa Yahudi, maka disebut sebagai umat Yahudi, bukan agama Yahudi itu. Sama kayak umat Nasrani, itu bukan agama Nasrani, karena awal itu belum ada, baru kemudian dimunculkan. Itu adalah suatu hal yang kesesatan gitu, guys. Karena itu bukan nama agama, tapi nama umat. Ini umat Yahudi, umat Nasrani, umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu disebutnya umat Muslim dan mereka juga Muslim juga gitu. Umat Yahudi dan umat Nasrani itu sejatinya adalah Muslim. Ini mereka labelnya tuh umat Yahudi iya, umat Muslim juga iya. Sama kayak umat Nasrani iya, umat Muslim juga iya. Nah, kalau kita menyebutnya sebagai umat Muslim dan umat pengikut Muhammad, bukan umatnya Mekah gitu. Karena kita tidak melabeli Muhammad itu seperti kayak mereka kayak umat Nasrani karena Nabi Yesus berasal dari Nazaret gitu, enggak. Atau kayak bangsa kayak Yahudi, enggak. Kita cukup melabeli diri kita sebagai pengikut Muhammad sudah. Jadi mereka juga melabeli diri mereka sebagai pengikut Yesus atau pengikut Nabi Musa tanpa embel-embel umat Nasrani dan umat Yahudi. Tapi itu bukanlah sesuatu yang salah, guys. Hanya metodologinya saja berbeda, tapi maksud dan tujuannya sama, yaitu sama-sama pengikut Nabi itu ya dan beragama Islam, guys. Dan seorang Muslim tentunya.
pengikut Nabi Muhammad semua. Enggak begitu. Ya Allah tidak berkehendak seperti itu. Misal kita berbeda macam-macam, bahwa kita tuh satu, sama-sama Islam, sama-sama Muslim, tapi berbeda dalam hal kita umat Nabi Muhammad, mereka umat bukan Louis ya, tapi yang orang dulu itu, mereka umatnya Nabi Yesus dan mereka umatnya Nabi Musa. Itu guys. Dan nama lain umat Nabi Musa itu ya itu di umat Yahudi, dan juga umat Nabi Daud juga umat Yahudi, dan umat Nabi Yesus adalah umat Nasrani guys. Nama lainnya gitu kan. Wah, walakin liyabluwakum fima atakum. Dia hendak menguji kamu terhadap apa yang kepadamu. Ya, jadi pengikut Taurat diuji dengan Tauratnya, pengikut Injil diuji dengan Injilnya. Ya kan? Tuh, fima atakum. Ya, liyabluwakum fima atakum. Ngerti? Ya, apa tujuannya kita dan dibuat berbeda-beda umat, bermacam-macam umat? Bukan umat yang satu, bukan. Ini fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba berbuat kebaikan. Bukan Allah membuat kita berbeda-beda, umat yang berbeda-beda, berlomba-lomba berdebat. Bukan. Gini, kebaikan tuh termasuk dalamnya ada debat. Debat itu nggak semuanya debat tuh buruk ya. Debat itu adalah suatu jalan yang kayak debat tuh kayak semacam senjata. Bisa baik, bisa buruk. Sama kayak pisau. Pisau senjata. Karena gunakan untuk motong daging atau motong sayur itu adalah hal yang baik. Kalau pisau Anda gunakan untuk bunuh orang atau menyakiti orang, lukai orang, itu adalah yang jahat. Sama kayak debat. Kalau debat Anda gunakan untuk berkomunikasi kayak saya nih ya, berdebat dengan orang untuk tujuannya ada edukasi, untuk agar orang tahu bahwa orang tuh punya perbandingan dan kita bisa untuk edukasi orang, karena nggak semua orang tuh diedukasi tuh dia mau nerima. Itu akan jadi perdebatan. Contoh kayak di Eropa sana, di Barat sana, ketika guru menerangkan pada muridnya, itu murid dikasih kesempatan untuk berargumentasi, untuk berdebat dengan gurunya. Kenapa? Di sana adalah negeri yang bebas, sehingga murid itu di-challenge untuk berpikir, nggak menerima mentah-mentah apa yang guru sampaikan. Apakah itu buruk? Enggak, itu baik. Selama muridnya berdebat dengan santun dan sopan kepada gurunya. Salah kalau muridnya tuh disuruh diam saja. Itu yang jadi kayak negara kita gitu, atau negara-negara terusan lainnya. Ya. Dalam artian selama caranya baik, sopan santun, bagus malah. Itu perdebatan yang bahkan harus dilakukan. Makanya orang-orang Eropa tuh, orang apa tuh maju kemampuan berpikirnya. Kenapa? Kan mereka tuh di challenge untuk mempertanyakan segala sesuatu. Mereka tuh tidak diterima mentah-mentah itu saja guys, gitu. Sehingga makanya ada namanya kayak kayak orang yang kayak cuci otak gitu. Apa sih dikatakan iya saya nggak bisa gitu guys. Makanya perlu ada perdebatan di situ. Ketika kita mempertanyakan sesuatu tuh tentu akan timbul perdebatan, ya. Kan jadi perdebatan itu sehat kalau kita melakukan dengan cara yang benar. Tapi perdebatan bisa jadi salah kalau kita tidak melakukan dengan cara yang benar. Misalnya kita tuh udah tahu, udah dijelaskan baik-baik, kita nggak nyambung. Miskomunikasi, sama kayak inilah misalnya miskomunikasi itu baru nggak bagus. Tapi kalau Anda betul-betul tidak miskomunikasi, Anda bisa menyampaikan kreasi Anda dengan baik dan benar, dengan santun, itu malah bagus itu ya gitu kan. Ini perdebatan itu nggak selamanya buruk guys. Ada perdebatan yang bagus. Contoh kayak di dunia kayak MPR itu kan berdebat itu, di rapat itu berdebat. Ada yang kebijakannya ini, ada itu kan berdebat itu bagus. Coba kalau mereka nggak berdebat, apa jadinya coba? Ketua bikin kebijakan, lalu semuanya terima ya kan nggak begitu guys. Jadi perdebatan itu penting selama dia dilakukan dengan cara yang benar guys, gitu loh. Paham maksud saya? Ya, saya tidak dikasih kesempatan menjelaskan ini. Begitu loh teman-teman. Ini ketika Bapak ini tidak dikasih kesempatan untuk menjawab, itu berarti bukan tidak berdebat namanya. Ya, mereka ini berdebat tapi dengan cara yang kurang pantas. Jadi ibu tadi terlalu
terlalu tidak memberi ruang gitu guys. Jadi bapak ini kan menyalahkan debatnya, debatnya nggak salah. Yang salah itu adalah ibu itu bukan tidak berdebat dengan bapak ini, ibu itu sedang berdebat cuma dengan cara yang salah debatnya guys gitu. Ini bapak ini sebenarnya kesalahan bapaknya adalah dia tuh menyamakan antara perdebatan dengan dia tidak diberi kesempatan untuk berdebat. Yang terjadi sekarang adalah bapak ini tidak diberikan ibu ini awalnya itu adalah kesempatan untuk berdebat. Karena yang ngomong kan ibu ini terus gitu. Bapak ini ngomong ntar dipotong. Nah baru akhirnya bapak ini bisa menjelaskan. Jadi sebenarnya adalah bukan salah pada debatnya. Ya, kebaikan bisa juga dengan cara debat gitu. Contoh, Anda berdebat dengan pelaku maksiat. Ya dong, Anda menegur atau menasihati orang yang melakukan maksiat. Itu nggak boleh loh. Kamu kenapa kok masih berzina? Itu orangnya nggak terima. Jadi perdebatan. Nah itu lebih bagus dibandingkan Anda tuh dicuek aja, nggak bagus guys. Ya. Ini perdebatannya bagus, sehingga bisa dijelaskan bahwa itu adalah salah. Mungkin dia khilaf, mungkin dia lupa ada syariat, mungkin dia tuh harus ingatkan lagi gitu. Nah itu nggak mungkin jadi perdebatan. Emang ada orang yang oh iya langsung gitu kan enggak, pasti melewati perdebatan. Mungkin dia mau mempertahankan egonya dulu, tapi yang penting adalah perdebatan adalah sesuatu hal yang hampir mustahil untuk dihindari. Kalau jadi ketidaksesuaian itu akan jadi perdebatan dan bukan masalah. Yang masalah kayak tadi itu. Ya, alih-alih berdebat, tapi ibu ini bukan berdebat, tapi berdebat juga, tapi dalam artian berdebat yang salah caranya. Jadi berdebat itu harus dua arah, kasih lawan kesempatan untuk bicara, kita juga dapat porsi yang cukup, itu baru berdebat yang baik. Tapi kalau ibu tadi itu memang berdebatnya kurang elok guys. Kenapa? Dia tidak memberikan bapak ini kesempatan untuk bicara gitu ya kan? Nggak dikasih kesempatan menjelaskan ini. Ngerti ya? Langsung mau diserobot terus ya. Sebentar, saya buka ayatnya itu di Al-Baqarah kayaknya ya. Sisi lagi ini adalah miskomunikasi ya. Makanya kita sebagai Islam itu harus hati-hati. Karena mereka menggunakan ini sebagai senjata. Ya. Apapun yang kita buat kesalahan sekecil apapun itu ya, miskomunikasi pun bisa mereka jadikan senjata alat untuk merendahkan kita, untuk menolong kita gitu guys. Ini harus kita sikapi. Makanya pelajar bagi kita lain kali kalau ada sesama muslim itu misalnya berkomunikasi ya dengarkan dulu, atau jangan sama muslim deh, dengan orang beda agama pun misalnya kasih dia kesempatan untuk melakukan komunikasinya. Jangan seperti ibu tadi yang terus menerocos tanpa memberikan orang kesempatan gitu. Dan bapak tadi pun harusnya dia harus minimal dia terus bisa meyakinkan ibu ini bahwa dia itu bukan agama Kristen, memang dia Islam gitu. Nah, itu makanya intinya adalah jangan miskomunikasi, karena miskomunikasi itu bisa dijadikan mereka tuh senjata untuk menyerang kita guys. Nah itu adalah cara rendahan menurut saya ya. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya mending membahas argumentasinya dibandingkan saya tuh mencari kesalahan seperti itu ya. Itu nggak penting. Kita tuh biasa lah bisa tuh berbeda pandangan tuh biasa. Miskomunikasi itu biasa. Yang penting adalah gimana kita tuh supaya kita tuh jangan menunjukkan depan mereka, sehingga mereka tuh menjadikan itu senjata untuk menyerang kita. Padahal itu menurut saya nggak penting guys. Karena apa sih? Kita tuh nggak mungkin sependapat tuh hampir mustahil. Nggak semua kita masih harus pendapat. Karena itulah indahnya Islam. Sama kayak Indonesia juga indah, berbeda-beda tapi satu. Kita beda. Saya suku Jawa dan Minang, Anda suku Batak, suku lain-lain itu nggak sama, tapi bukan berarti kita nggak satu, gitu loh. Mentang-mentang kita harus sama-sama Jawa bersatu kan nggak begitu guys. Mentang-mentang harus sama-sama bahasa ini kita bersatu kan tidak gitu. Atau mentang-mentang harus sama-sama kulitnya warna putih bersatu kan nggak begitu. Ini adalah berbeda itu indah. Cuma bagaimana kita menyikapi perbedaan sehingga kita tuh tetap bersatu di atas perbedaan, itu penting guys ya. Bersatu itu bukan berarti harus sama ya. Berbeda-beda tapi tak bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.